Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi bersama kami dalam renungan edisi Rabu 7 Juli 2021. Selamat mendengarkan. Apa maksud dari nama kita sendiri? Renungan ini terinspirasi dari Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seorang frater yang ada bersama di komunitas seminari Petrus van Diepen Sorong ini membagikan sebuah pengetahuan tentang hubungan antara sebuah nama dengan keberadaan hidup manusia. Menurutnya, nama yang diberikan oleh kedua orang tua pada saat lahir adalah sebuah simbol. Dikatakan sebagai simbol karena melalui nama ada sesuatu yang bisa dilihat dan dimaknai. Adapun beberapa hal yang bisa dilihat di balik sebuah nama. Pertama, ada nilai historis. Nama yang diberikan oleh kedua orang tua kepada anak-anaknya selalu berisi nilai historis. Nama seseorang selalu merujuk kepada sejarah hidup, baik tradisi budaya, sebuah peristiwa yang telah terjadi, konteks kehidupan pada masa lalu yang mengantarkan keluarga itu pada masa ini, dan bentuk pewarisan dari leluhur. Dalam pembicaraannya, frater itu memberikan sebuah contoh bahwa ia sendiri bernama Pascalis sing Pangki. Pascalis adalah nama yang diberikan kepadanya karena ia dilahirkan pada saat setelah malam Paskah. Dalam konteks ini, nama Pascalis berkaitan dengan kepercayaan atau peristiwa yang merujuk kepada ajaran Kristiani. Selanjutnya adalah nama Simpangki. Simpangki adalah sebutan untuk sosok nenek moyang zaman dahulu yang berperan sebagai penunjuk jalan dalam perjalanan menuju suatu tempat yang nyaman atau tempat yang menyelamatkan. Peristiwa itu berkaitan dengan kehidupan masa lalu nenek moyang yang berjuang untuk mencari kehidupan yang layak dari satu tempat ke tempat yang lain. Selain sebagai penunjuk jalan, ia juga berperan sebagai sosok yang mencari tahu jalan mana yang pantas dan akan menjadi jalan yang dilalui oleh para pengikutnya menuju tempat yang lebih nyaman. Nama dari sosok itu akhirnya disematkan kepada satu warga dan menjadi marga resmi bagi sekelompok masyarakat di wilayah Oksibil, Pegunungan Bintang, Papua. Dan demikian kita bisa melihat bahwa nama merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kedua, nama mengandung harapan. Nama Pascalis yang diberikan oleh kedua orang tuanya juga merujuk kepada orang kudus dalam gereja Katolik. Sesuai arti nama, Pascalis berarti ia yang berbakat, cerdas, dan sangat kreatif. Dan demikian,
Anak itu diharapkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pribadi yang selalu percaya diri dan lebih bersemangat untuk menjadi pribadi yang positif, serta selalu berusaha agar hidupnya dapat bermanfaat untuk banyak orang. Selanjutnya, ia juga diharapkan untuk menjadi figur yang mampu memberikan jalan terbaik bagi semua orang untuk bisa sampai pada keselamatan, sebagaimana ia menjadi semangat hidup sosok nenek moyangnya. Ketiga, nilai inkulturatif. Dalam gereja Katolik, istilah inkulturasi mengandung arti penyesuaian antara kebiasaan yang ada dalam gereja dan tradisi budaya masyarakat setempat. Kedua entitas ini, baik gereja Katolik Roma dan tradisi budaya masyarakat, diasimilasikan menjadi satu kekuatan atau satu spiritualitas hidup dari umat beriman. Nama Paskalis Simpangki itu menggambarkan maksud itu. Di satu sisi ada nama yang berasal dari gereja. Di sisi lain ada nama yang berasal dari masyarakat adat sendiri. Oleh karena itu gereja secara bijaksana merumuskan arti sebuah nama dalam buku Katekismus Gereja Katolik nomor 23, bahwa nama mengungkapkan hakikat, identitas pribadi, dan arti kehidupan seseorang. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini, yakni Injil Matius bab 10 ayat 1-7, mengisahkan tentang Yesus memanggil para muridnya. Mereka dipanggil dengan nama masing-masing. Pemanggilan dan nama masing-masing tentu memiliki tujuan tertentu, yakni mengakui keberadaan mereka sebagai pribadi yang otonom dan yang berasal dari konteks kehidupan yang memiliki cara pandang dan keyakinan tertentu. Yesus memanggil mereka semua dengan nama agar mereka sendiri merasa bangga akan keberadaan diri sendiri. Yesus memanggil mereka dan menyebut nama satu persatu agar mereka juga menyadari keberadaan hidup mereka dan bagaimana perjuangan hidup mereka masing-masing. Selain itu, panggilan Yesus ini juga bertujuan untuk menjadikan mereka sebagai orang-orang andalannya. Kita tahu bahwa setelah mereka semua dipanggil, mereka hidup bersama Yesus dan mendengarkan semua ajaran Yesus. Mereka diberi arahan oleh Yesus untuk mengoptimalkan keberadaan hidup mereka, lalu berkontribusi bagi orang lain di sekitarnya. Sehingga tidaklah mengherankan bahwa pada akhirnya mereka diutus oleh Tuhan Yesus untuk pergi melakukan apa yang diharapkan oleh sejumlah orang, seperti melakukan penyembuhan, pengajaran tentang kerajaan Allah, dan sejumlah hal lainnya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan dengan nama masing-masing. Melalui nama kita masing-masing, Tuhan sudah memberikan suatu ajaran atau spiritualitas hidup tertentu, sebagaimana yang sudah saya uraikan pada awal tadi. Hanya sekarang, apakah kita mau berkontribusi untuk orang lain atau tidak dengan spiritualitas hidup yang ada di balik nama kita masing-masing itu?
Atau jangan sampai kita masih bingung memahami nama dan spiritualitas hidup yang ada di balik nama kita sendiri.